Halo, perkenalkan nama saya Inggris yang Wengkang. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari UAS Manajemen Pengetahuan. Dan di sini saya akan membawakan judul AI dalam Knowledge Discovery, analisis sentimen ulasan penonton film di internet untuk mendukung pengambilan keputusan strategi studio. Jadi ini adalah kelompok saya, yaitu saya sendiri, Inggris yang Wengkang, Muhammad Tariq Mumtaz, dan Fadilan Rizky Novario. Latar belakang fenomena dan masalah kelompok di sini adalah di era digital kesuksesan sebuah film sangat dipengaruhi oleh umpan balik audiens di ruang publik. Penonton secara aktif mengeksternalisasikan opini dan kritik mereka melalui internet, menghasilkan lautan big data ulasan reviews yang merupakan bentuk pengetahuan eksplisit melimpah. Masalah pokok studio film. Banyak studio film masih menggunakan pendekatan konvensional dan kewalahan memproses jutaan teks ulasan secara mentah. Akibatnya muncul ketimpangan informasi knowledge gap, sehingga keputusan bisnis yang diambil manajemen sering kali bias karena hanya mengandalkan asumsi sepihak, bukan data pasar real. Lalu masalah tujuan penelitian adalah, masalah pertama adalah bagaimana nih efektivitas proses knowledge discovery dengan algoritma AI untuk mengekstraksi data ulasan film yang masif dan tidak struktur. Yang kedua, bagaimana implementasi AI tersebut mampu mempresentasikan transisi siklus konvensi pengetahuan dari tahap combination ke internalization pada model SECI. Lalu ketiga, bagaimana memasang pengetahuan baru hasil internalization dioptimalkan oleh manajemen studio film untuk keputusan strategis. Lalu tujuan penelitiannya adalah menganalisis alur teknis pengubahan ulasan mentah menjadi pengetahuan struktur menggunakan sentimen AI. Yang kedua adalah memetakan proses penemuan pengetahuan ke dalam transisi model SECI. Lalu yang ketiga adalah mengevaluasi nih hasil internalisasi wawasan demi mendukung keunggulan kompetitif studio. Oke, jadi ada dua manfaat di sini untuk penelitian dan urgensi strategisnya. Jadi yang pertama untuk akademisi adalah memperkaya literatur mengenai integrasi kecerdasan buatan atau machine learning ke dalam tata disiplin kelola pengetahuan atau knowledge management. Yang kedua adalah bagi industri hiburan itu menyediakan kerja berbasis data driven framework untuk mengurangi kesalahan interpretasi pasar dan meminimalisir risiko kerugian finansial pada film. Oke, jadi sini ada dua kajian teori. Yang pertama adalah knowledge discovery dan analisis tim AI, lalu yang kedua adalah manajemen pengetahuan dan model SECI. Kita pertama dari konsep pengetahuan discovery dulu. Jadi itu merupakan proses struktur untuk mencari pola atau wawasan berharga yang tersembunyi di dalam tumpukan basis data berskala besar nih, atau big data. Berperan sebagai instrumen penyaring informasi dari gangguan noise komentar di internet. Lalu adalah yang kedua, penerapan kecerdasan buatan AI. Jadi kita akan memanfaatkan nih cabang ilmu machine learning dan natural language processing atau MLP berupa analisis sentimen. Teknologi ini mampu mengenali, mengekstrak, dan mengumpulkan popularitas emosi di dalam kalimat menjadi kalkulator positif atau negatif secara otomatis, akurat dan instan. Lalu yang kedua yang tadi adalah manajemen pengetahuan dan model SECI adalah ini manajemen pengetahuan kelas. Manajemen berfokus pada pengumpulan, pengelolaan, dan pembagian aset pengetahuan tacit dan eksplisit untuk meningkatkan daya saing organisasi. Lalu fokus tahapan SECI adalah Nonaka dan Takeuchi. Jadi tahap combination ini tuh explicit adalah proses menyatukan data-data tertulis eksplisit yang berserakan di internet atau ulasan penonton menjadi satu laporan analitik sentimen yang baru terstruktur. Lalu yang kedua adalah tahap internalization, itu explicit adalah proses ketika manusia di pimpinan studio itu membaca dan meresapi data analitik eksplisit untuk hingga mengendap menjadi insting bisnis atau inisiatif baru yang digunakan untuk proyek film selanjutnya. Oke, jadi kita memiliki tiga fase nih metode penelitian, alur, KDD, dan sumber data. Jadi fase pertama adalah kita akan melakukan pendekatan kuantitatif eksploratif dengan teknik penambangan data atau data mining berbasis KDD. Lalu fase kedua adalah sumber data publik. Ini menggunakan dataset sekunder nih, terbuka dari Kaggle, yaitu Rotten Tomatoes Review Dataset. Jadi data ini diolah secara presisi berjumlah 10.662 barisan yang bersifat balance nih. Ada 50% data positif dan 50% data negatif. Lalu fase ketiga ini adalah tahapan eksekusi program. Jadi pertama nih, ada data pre-processing. Itu adalah pembersihan teks ulasan mentah dari tanda baca dan stop words. Yang kedua adalah feature extraction. Ini adalah mentransformasi nih teks menjadi bobot numerik agar dapat dibaca algoritma. Lalu modeling ini adalah klasifikasi popularitas sentimen otomatis menggunakan script Python.
Oke, jadi sini bisa lihat nih adalah hasil pembahasan distribusi nih kuantitatif sentiment. Jadi analisis data makro terhadap combination ini adalah pengujian analitik terhadap 10.642 itu adalah baris ulasan film menghasilkan pembagian kelompok sentimen kuantitatif yang presisi dan mutlak. Jadi hasil klasifikasi dari AI ini merupakan visualisasi dari program Python yang diperoleh data sentimen berupa 5% positif dan 5% data negatif, bisa lihat di sebelah kanan sini. Jadi ini adalah yang positif 50% dan 5% di negatif. Jadi angka numerik ini tuh yang seimbang menunjukkan performa produk film pasar digital sehingga mengalami polarisasi opini yang sangat kuat sehingga membutuhkan bedah wawasan kata kunci secara mendalam. Nah, jadi dari hasil pembahasan ekstraksi dari wawasan jadi ulasan positif, jadi kita bisa melihat nih melalui algoritma visualisasi teks, data ulasan positif itu dikombinasikan menjadi set pengetahuan eksplisit baru nih untuk melihat daya tarik utama produk. Nah, bisa lihat sini dari gambarnya seperti ada performance, family, jump heart, make, and peace, acting, comic-nya, karakter, story, movie, one, film, cinema, a little world. Ini adalah kata-kata dan ulasan yang sangat-sangat positif. Jadi kesimpulannya kita tuh bisa kayak jadi hasil yang udah kita ambil, udah kita ekstraksi ini, kita bisa melihat nih kata-kata apa saja yang berdominan. Ya seperti tadi yang udah aku jelaskan, itu ada film, ada movie, story, karakter, good, one, and performance. Jadi kita bisa di sini kalau bisa kita tarik kesimpulan ya dari semua ini. Jadi tuh audiens ini memberikan sentimen positif tertinggi ketika film itu memiliki kekuatan narasi, cerita yang story, ya, juga pengembangan karakter yang mendalam nih, seperti karakter atau totalitas acting atau performance. Jadi seperti itu untuk yang bagian positifnya. Kita bergeser ke ekstraksi dari negatif. Jadi ini memproses teks ulasan ini yang bertujuan untuk mendeteksi sini secara spesifik apa saja faktor yang merusak kepuasan penonton. Nah, kalau kita bisa lihat sini lagi-lagi ada kayak namanya negatif ya, masih ada bad, enough, sense, ada better, ada even, ada komedi, ada much, one, terus juga ada story, good make time. Nah, ini kalau bisa kita lihat ini kata-kata ini menampilkan keluhan yang dominan nih. Kayak tadi pasti ada bad, ada even, movie, film, story time, dan karakter. Jadi biasanya tuh ketidakpuasan ini tuh berasal dan berakar kuat nih pada eksekusi plot cerita yang buruk atau bad story, serta masalah manajemen durasi atau tempo film yang membosankan atau time. Nah, jadi nih hasil pembahasan dan implikasi kita bisa melihat nih pertama, realisasi terhadap internalization. Jadi laporan visual dari AI eksplisit dibaca ini dipahami dan diresapi oleh para eksekutif studio film menjadi sebuah insting dan wawasan bisnis baru, tacit knowledge baru. Lalu yang kedua adalah transformasi proses dan produk. Jadi dari hasil internalisasi dan keluhan kayak bad story dan time, manajemen ini mengambil tindakan taktis nih untuk mengevaluasi efektivitas proses penulisan naskah serta memperketat nih proses syutingan atau editing nih agar menghasilkan produk yang akhirnya bernilai tambah. Jadi seperti value added product seperti itu. Yang ketiga adalah putusan strategis akhir, itu studio film ini secara resmi mengalihkan nih porsi anggaran pemasaran marketing digital yang berlebih untuk dialokasikan langsung kepada tim pengembang karakter development dan skenario nih. Keputusan ini berbasis data driven decision. Jadi ini untuk meminimalisir risiko kegagalan finansial studio di masa depan. Oke, jadi penutupnya kesimpulannya ya. Implementasi AI ini melalui analisis sentimen sangat efektif berfungsi sebagai engine knowledge discovery untuk mengolah ulasan internet yang masif dan tidak struktur. Proses ini itu mempresentasikan nih perputaran model Secchi secara sempurna dari data ulasan eksplisit kombinasi AI menjadi basis kebijakan strategis manajemen internalisasi. Dan juga untuk saran kedepannya adalah bagi studio film diwajibkan untuk melakukan penilaian atau assessment manajemen pengetahuan secara rutin, baik di awal maupun di akhir setiap proyek produksi film. Nah,
Bagi penelitian selanjutnya adalah disarankan nih menggunakan volume data yang jauh lebih besar di atas 20.000 baris dengan rentang sumber platform yang lebih variatif. Oke, sekian dari presentasi UAS manajemen pengetahuan. Kurang lebihnya yang mohon maaf. Terima kasih.